Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sulikan Channel. Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana menampilkan file yang sudah tersimpan dan kemudian kita mendownload file tersebut untuk membacanya. Gambarannya, aplikasinya seperti ini. Sebelumnya silakan dipanggil URL-nya seperti ini, localhost sysfo management file dashboard. Dashboard ini merupakan file kelas controller. Setelah kita panggil akan nampil seperti ini. Ini adalah menu tambah file yang sudah saya buatkan tutorialnya sebelum ini, bagaimana kita membuat sintak-sintaknya untuk menyimpan sebuah file. Fitur virus ini sekarang adalah saya akan share bagaimana kita menampilkan file tersebut. Seperti ini sudah tersimpan satu file dengan nama filenya informasi terbaru tentang new normal. Deskripsinya seperti ini, dan ini adalah nama file yang kita simpan dengan ekstensi docs. Sekarang kita coba untuk aksinya. Aksi ini adalah untuk membaca, menampilkan file yang sudah tersimpan. Kita klik, nah akan tampil seperti ini. Nama filenya kita munculkan, deskripsinya kita munculkan, dan sekarang saya akan mendownload untuk membaca file tersebut. Kita klik download. Setelah terdownload, kita open. Nah, seperti ini. Ini adalah file dari informasi tentang new normal .docs seperti ini. Kita close dan kita kembali. Akan kembali ke daftar file. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja. Sekarang kita buka aplikasi Sublime yang sudah terinstall. Terserah Anda mau buat apa. Di sini saya menggunakan Sublime 3. Kemudian kita klik controller. Kelas dari dashboard controller seperti ini. Nah, indeks, jadi pertama kali kalau kita memanggil kelas dashboard akan muncul indeks. Nah, indeks ini menampilkan daftar file. Dan sekarang saya akan menampilkan bagaimana membuat detail filenya seperti yang saya sajikan ilustrasi tadi. Seperti ini. Kita buat fungsi publik detail sampai di sini. Kita buat fungsi detail sampai di sini. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan alur dari coding detailnya.
Pertama, fungsi detail. Fungsi detail ini bersifat publik. Maksudnya publik ini bisa diakses di luar kelas dari dashboard. Dan fungsi detail ini mempunyai variabel ID. Nah, oke, sampai di sini mungkin sudah dipahami. Kemudian saya akan membuat variabel detailnya bersifat array, data array, yang mana variabel data detail ini akan meload file model yang fungsinya ambil ID file dengan variabel ID. Nah, variabel ID ini sesuai dengan file mana yang akan kita tampilkan. Nah, ini variabelnya pakai ID, terserah mau pakai variabel apa. Saya menggunakan ID. Kemudian berikutnya akan meload view dengan nama v_header.php, yang mana file dari header ini terletak pada folder views. Nah, terletak pada folder views. Nah, ini adalah headernya, header PHP. Kita kembali lagi ke dashboard. Begitu juga yang ini, meload vHeader, sidebar header. Begitu juga ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Berarti untuk view detail ini membutuhkan variabel data yang sudah kita buat ini. Makanya variabel data ini kita asesmen di sini. Begitupun ini untuk meload view footernya. Kemudian saya akan membuka file model dengan fungsi ambil ID file. Sekarang saya cari modelnya dengan file model, kita tampilkan. Nah, tadi dengan fungsinya ambil ID file, ini dia, bersifat publik. Fungsi ambil ID file, ini ID tadi. Kemudian kita akan membuat query. Variable query ini saya kasih nama result, yang mana dia akan mencari where ID file sama dengan variable ID yang sudah saya sebutkan sini. Ini harus sesuai dengan ini. Dan ini get table, ini akan memperoleh atau menampilkan hasilnya dari tabel file, database tabel file. Kemudian kita cek if variable result nom rows lebih besar 0, berarti ID yang dicari ini, ID file ini ada, maka dia akan mereturn, mengembalikan kepada variabel result. Dan jika tidak, akan return false. Maksudnya false ini
akan tidak ditemukan data. Makanya kita return false. Oke, sampai di sini paham. Kemudian saya akan melihat untuk views detail. Nah, ini adalah tampilan user interface-nya di mukanya, di depan. Nah, ini saya akan menjelaskan for each detailnya. For each detail as variable dt, maka kita akan memanggil dt, variable dt dengan isi nama file, deskripsi variable dt dengan isi deskripsinya. Kemudian yang ini PHP Echo base URL ini adalah base URL nya, yaitu localhost / sysinfo management file, dan ini merupakan letak file yang sudah diupload tadi pada folder asset, kemudian folder uploads dengan nama filenya dt files, dan ini adalah namanya download file untuk dibaca. Jadi kalau ini kita klik, dia akan membuka tampilan baru atau Windows baru dengan sintaknya _blank. Oke, dan ini adalah memanggil. Kalau kita klik tombol kembali, maka kita akan dikembalikan kepada daftar file. Cuma itu aja yang kita butuhkan. Nah, ini lihat kembali. Oke, sobat, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.